Dari 2 Petrus pasal yang ketiga, kita akan membaca 2 Petrus pasal yang ketiga dari ayat yang pertama, kita akan membaca sampai ayat yang ke-8. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir, akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon anugerah supaya kami boleh mengenal Engkau, mengerti firman yang Tuhan mau sampaikan kepada kami, dan bertumbuh dalam firman itu. Kiranya Tuhan yang bimbing sehingga kami mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Kami mohon supaya Tuhan yang tolong sehingga setiap kali kami berjumpa dengan pemberitaan firman, kami tahu Tuhan sedang berbicara kepada kami. Rubahlah hati kami dan angkatlah jiwa kami, supaya kami makin dekat dengan Tuhan kami, sehingga kehidupan kami di bumi makin menyatakan kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan pakai setiap kami yang mendengar dan yang mau dibentuk oleh Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di dalam pasal yang ketiga kita melihat ada pesan yang diberikan oleh Petrus mengenai ketekunan orang-orang percaya di tengah-tengah kekacauan karena orang-orang yang menyindir atau yang mengkritik bahwa Tuhan tidak akan menghakimi. Ini tema yang banyak terjadi di dalam perjanjian lama, tema tentang orang yang menghina Tuhan dan mengatakan kepada kaum pilihan, mana Tuhan? Kalau Tuhan benar-benar ada dan dia bertindak, kenapa orang jahat tetap ada? Kenapa penghakimannya tidak dinyatakan? Ini merupakan tema di dalam puji-pujian atau di dalam sejarah tradisi puisi dari umat Tuhan. Saudara bisa baca ini di dalam kitab Amsal, saudara juga bisa baca ini di dalam kitab Mazmur. Orang-orang tidak rasa perlu untuk mengenal Tuhan, dan ketiadaan interest, ketidakpedulian akan Tuhan itu dinyanyikan. Jadi Petrus sedang membagikan sebuah tradisi puitis. Saudara, tema ini jadi tema hikmat dan cara berbicara kepada orang-orang ini juga ada. Cara berbicara untuk menyampaikan apologetik kalau kita mau bilang, atau menyanyikan balik jawaban dari serangan orang-orang yang skeptis ini kepada orang-orang percaya. Nah saudara, di dalam tradisi dari perjanjian lama, hikmat itu bukan cuma dinyatakan dalam bentuk apologetik, tapi hikmat itu juga dilemparkan dalam bentuk pantun. Saudara berbicara mengkritik, misalnya saudara mengkritik Tuhan, lalu orang Israel akan balik dengan kata-kata bijak. Ini cara orang dulu akan menyatakan serangan dan juga menyatakan pembelaan. Jadi cara berdebatnya agak beda dengan sekarang. Cara berdebatnya adalah dengan membagikan dalam bentuk puisi pesan yang mau disampaikan. Dan saudara, di dalam surat-surat, di dalam Mazmur, di dalam kitab Amsal, yang ditekankan sebagai jawaban adalah bahwa Tuhan tidak mungkin tidak dikenal,
Tuhan tidak mungkin tidak dianggap penting karena segala sesuatu yang ada ini bisa ditahan dari kekacauan oleh karena Tuhan. Kalau Tuhan tidak mau menopang, segala sesuatu sudah hancur seperti pada waktu sebelum Tuhan menata hari pertama sampai hari ke-6. Ada kacau balau dan kosong, ada gelap, ada air menutupi segala sesuatu. Jadi settingnya seperti ini, orang akan tanya, di mana Tuhan? Di mana Allahmu? Kalau Allah benar-benar ada, kenapa saya hidup sembarangan? Gak ada yang hukum. Aku berani hidup sembarangan. Mana Tuhan? Butakah dia? Apakah dia tidak memberikan penghakiman? Kalau dia ada, mengapa dia tidak peduli? Jangan-jangan dia tidur atau dia sudah pergi ke tempat lain. Dia tidak ada sepertinya. Lalu bagaimana orang Israel akan merespons? Orang Israel akan mengatakan bahwa hanya orang bodoh yang berseru seperti itu. Yang mengatakan di mana Allah? Allah itu enggak ada. Nah saudara, harus kita ketahui bahwa yang dimaksudkan dengan mengatakan Allah tidak ada itu bukan ateisme melawan teisme ya. Ini bukan orang tidak percaya Tuhan melawan orang yang percaya Tuhan. Ini adalah orang yang tidak percaya penghakiman melawan orang yang percaya Allah akan menghakimi. Temanya lain. Orang ateis itu enggak ada sebenarnya. Orang yang tidak percaya penghakiman itu yang banyak. Orang mengatakan Tuhan itu enggak ada. Adalah orang yang tidak berpikir dalam tentang statementnya. Sehingga dia tidak pernah benar-benar percaya kalimat yang dia kemukakan. Saudara dan saya bisa memastikan keberadaan sesuatu. Tapi saudara tidak bisa dengan gampang menyatakan ketiadaan. Saudara menghabiskan banyak waktu untuk membuktikan tidak ada, itu aneh sekali. Kalau orang mengatakan saya tidak percaya Allah ada, lalu dia berargumen membuktikan Allah tidak ada, itu kan aneh. Nah jadi sebenarnya Alkitab itu dengan akurat membongkar apa yang jadi problem dari manusia. Dan problem manusia itu bukan karena mereka tidak percaya Allah ada. Yang jadi problem dari manusia adalah mereka tidak percaya penghakiman Tuhan. Tuhan tidak mungkin menghakimi. Dia ada atau tidak relevan. Dia hadir atau tidak juga tidak penting karena pada faktanya dunia tetap sama kok. Tidak ada gangguan, tidak ada goncangan, tidak ada interupsi, tidak ada penghakiman. Jadi semua aman. Sehingga, nah ini yang jadi kesimpulan. Mari bersenang-senang, mari hidup seenaknya. Mari lakukan apa yang kamu mau. Gak ada yang larang. Tidak ada yang akan menghentikan kamu. Lihat banyak orang jahat di dunia ini. Apakah mereka dihentikan oleh tangan ajaib? Tidak. Banyak orang yang kacau hidupnya. Banyak orang yang mengumbar seks di dunia ini. Apakah ada yang hakimi mereka? Tidak. Jadi tenang aja. Orang yang gila seks aman hidupnya. Orang yang gila harta aman hidupnya. Orang yang gila kekuasaan aman hidupnya. Mana Tuhan? Tuhan tidak menghakimi. Nah ini yang jadi serangan. Lalu bagaimana respons atau reply dari orang-orang Israel? Reply-nya sangat indah. Orang-orang Israel akan mengatakan atau ya tradisi hikmat akan mengatakan bahwa cara kamu memandang dunia mesti dikoreksi dulu. Apakah kamu sudah memandang dunia ini dan potensi merusak yang dia miliki? Coba pikirkan tentang banjir misalnya, coba pikirkan tentang tsunami, coba pikirkan tentang gempa, coba pikirkan tentang kekacauan dalam alam. Bukankah itu bisa terjadi? Lalu kalau kamu pikir, ya keadaan baik ini adalah keadaan yang seharusnya. Bumi ini atau alam ini memang berada dalam keadaan teratur. Orang Israel akan mengatakan tidak. Alam ini harusnya kacau balau. Nah ini yang ditekankan di dalam Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Kacau balau dan kosong. Tohu wabohu. Nah kita seringkali gak ngerti ya, kita mengatakan loh Tuhan kok mencipta tapi kacau. Ini gimana? Tuhan harusnya kalau mencipta harus benar dong. Maka kita, bukan kita lah, kita gak ciptakan. Tapi banyak orang Kristen yang menciptakan gap theory. Dikatakan bahwa Tuhan lempar setan dari surga. Setan berontak lalu dilempar ke bumi, makanya kacau. Nah cara berpikir kita salah. Kita berpikir bahwa alam ciptaan Tuhan ini otomatis baik. Tapi gara-gara setan jadi kacau. Sedangkan Alkitab bicara lain. Alam ciptaan ini otomatis kacau. Kecuali Tuhan bertindak. Dan ini yang Alkitab sedang bagikan. Baca Kejadian dan saudara akan lihat itu dengan jelas. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oh pasti teratur. Salah. Bumi belum berbentuk dan kosong. Bumi berbentuk kacau dan kosong. Mungkin lebih tepat dikatakan kacau balau dan kosong ya. Bumi tidak berbentuk dan kosong. Loh, kalau bumi tidak berbentuk dan kosong, kenapa Tuhan cipta? Tuhan dengan keterlibatan langsung akan membuatnya baik. Keterlibatan langsung. Bukan dengan perkataan dari jauh mengatakan, hei bumi jadi baik. Enggak.
Tuhan terlibat langsung. Tuhan menahan supaya nggak kacau. Potensi merusak yang ada di dalam alam ditahan oleh kuasa Tuhan. Nah ini pola pikir yang gagal kita pahami dari kitab suci. Kita otomatis mengatakan kalau Tuhan mencipta segala sesuatu teratur. Itu kita asumsikan bahwa kalau Tuhan mencipta otomatis akan teratur di dalam dirinya sendiri. Itu bukan Kristen, itu deisme. Segala yang Tuhan ciptakan otomatis teratur meskipun Tuhan tidak terlibat. Oh enggak bisa. Segala yang Tuhan ciptakan perlu Tuhan di dalamnya. Kalau Tuhan tidak ada, dia tidak akan berfungsi. Akan kacau, akan kosong, akan gelap, akan penuh dengan air. Nah ini yang dibagikan ya saudara. Nah jadi saudara, harap kita rubah cara kita berpikir. Saya sedang coba cari pengertian contoh ya untuk kita bisa mengerti hal ini. Saudara, kita ini terbiasa lihat ciptaan itu sebagai hasil produksi kan. Ada produksi misalnya ya perusahaan laptop gitu ya. Perusahaan laptop sedang berusaha untuk memproduksi sebuah laptop, lalu laptop itu dihasilkan, di-assembled, kemudian dijual, dipasarkan. Nah tentu perusahaan itu tidak akan pernah terlibat terus dengan laptop itu kan. Dia akan otomatis jalan. Tidak perlu saudara panggil perusahaannya untuk bilang, tolong dong buka laptopnya, lalu ada orang dari perusahaan datang lalu bukain. Tolong nyalakan, perlu orang dari perusahaan nyalakan. Laptopnya otomatis akan bekerja karena perusahaannya sudah mendesainnya demikian. Nah kita pikir Tuhan menciptakan dunia juga kayak begitu. Tuhan sudah ciptakan lalu otomatis dia akan jalan, tinggal pencet tombol on dan segala sesuatu berjalan. Saudara bayangkan ya, orang di 3.500 tahun yang lalu nggak pernah punya mindset itu waktu baca Kejadian. Mereka tidak membaca bahwa Allah menciptakan sesuatu yang sifatnya otomatis. Pokoknya tinggal pencet tombolnya, plek semuanya jalan satu-satu, jik 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 jik. Oh langsung berfungsi. Lalu Tuhan perlu apa? Tuhan nggak perlu apa-apa. Tuhan tinggal diam di tempat yang jauh dan membiarkan bumi berputar sebagaimana yang dia sudah desain untuk berjalan. Nah itu salah baca. Yang benar adalah bumi ini akan menghabiskan kita. Kita mati. Jika Tuhan tidak tahan yang bikin kacau itu. Kuasa Tuhan adalah kuasa yang membuat semua teratur. Jika Tuhan tidak terlibat semuanya kacau. Nah jadi orang Yahudi akan bilang, kamu bilang Tuhan gak bertindak. Salah, Tuhan bertindak pelihara kamu. Nah ini yang mengagetkan. Loh kalau saya jahat, kenapa Tuhan tidak hukum saya? Tuhan masih panggil kamu. Tuhan topang ciptaan ini. Tuhan tunggu kamu berbalik. Tuhan tunggu kamu bertobat. Jadi saudara ini adalah apologetik yang kuat untuk zaman dulu. Karena orang dulu tidak melihat dunia seperti kita sekarang. Itu cara orang dulu melihat dunia akan bentur dengan statement tadi. Mana Tuhan? Tuhan kok enggak menghakimi? Nah itu kalimat bodoh sekali sebenarnya kalau disoroti dari sudut pandang 3.500 tahun yang lalu. Karena 3.500 tahun yang lalu semua orang percaya segala sesuatu yang terjadi itu terjadi karena campur tangan dewa-dewa. Nah kalau orang percaya Tuhan maka mereka akan percaya segala sesuatu yang terjadi adalah karena Tuhan bertindak. Kenapa pagi dan malam bisa teratur ya? Saudara pernah lihat matahari salah bangun? Dia baru muncul jam 3 sore. Dari jam 5 pagi sampai jam 2 siang gelap terus. Kenapa gini ya? Matahari bilang, sorry loh saya lupa gak ada yang bangunin. Nah kenapa bisa teratur? Tuhan yang kerjakan. Tuhan yang secara aktif bertindak sehingga gelap tidak menguasai siang. Ini konsep orang dulu. Nanti saudara saya akan bagikan kenapa konsep ini penting. Kita kan orang ilmiah ya sudah gak percaya begitu lagi. Tapi saya akan kasih tahu mengapa percaya seperti itu sangat penting. Jadi saudara malam tidak akan merebut tempatnya siang karena Tuhan yang batasi dia. Demikian juga dengan air laut. Air laut tidak akan mengambil tempat di darat karena Tuhan yang jaga dia, Tuhan yang batasi. Dan gak ada yang sanggup lakukan itu kecuali Tuhan. Tuhan sudah pamerkan ketika dia angkat tangan kuasanya, langsung terjadi air bah. Air bah terjadi karena Tuhan membiarkan air menguasai darat. Jadi kenapa malam tidak menguasai siang? Tuhan yang tahan. Kenapa air tidak menguasai darat? Tuhan yang tahan. Kenapa air di atas? Orang dulu percaya ada air di atas. Kenapa tidak menghujam ke bumi? Tuhan juga yang tahan. Wah saudara akan bilang, aduh cara berpikir kayak begitu, itu kosmologi apa, itu pemikiran tentang bumi seperti apa. Ayolah Pak, kita kan orang ilmuwan, kita kan sudah mengerti bagaimana bumi ini terbentuk. Kita sudah mengerti apa yang terjadi secara saintifik. Jadi worldview seperti itu kita bisa singkirkan. Kita tidak perlu lagi adopsi worldview seperti itu. Tapi saudara coba pikirkan baik-baik. Yang dilakukan oleh orang zaman dulu bukan cuma menginterpretasi bumi ini. Bukan cuma mencari tahu apa yang sedang terjadi. Mereka coba kaitkan bumi ini dengan tindakan Tuhan. Tindakan dewa-dewa kalau orang kafir. Mereka coba lihat kaitannya apa ya. Nah orang modern
tidak boleh melupakan itu meskipun mereka sudah mengerti tentang banyak hal. Saudara tidak bisa mengatakan bahwa karena kita sudah mengerti sains, maka konsep zaman dulu itu akan dibuang. Saudara jangan lupa konsep zaman dulu itu berarti keterlibatan Tuhan secara langsung. Sekarang setelah kita mengenal sains, akankah kita mengatakan Tuhan tidak terlibat secara langsung? Bukankah itu aneh? Kalau Tuhan tidak terlibat secara langsung, maka kita akan menjadi orang-orang deis, bukan Kristen. Kristen tidak percaya kalau Tuhan tidak terlibat secara langsung di dalam segala sesuatu. Saudara, kalau saya telepon saudara lalu saya telepon Philbert misalnya, lalu saya bicara sama Philbert. Lalu Philbert akan mengatakan, saya tidak perlu Pak Jimmy lagi. Pesan-pesan Pak Jimmy saya langsung dapat dari HP saya. Pak Jimmy tidak perlu ikut campur lagi, Pak Jimmy tidak perlu terlibat. Saya bisa berkomunikasi dengan Pak Jimmy lewat HP saya. Lalu saya bilang, gak bisa Phil, kamu perlu saya yang telepon kamu. Saya pakai HP saya, lalu kamu terima pakai HP-mu, tapi keterlibatan saya perlu. Begitu saya berhenti bicara, HP-mu juga berhenti bicara. Tapi Philbert mengatakan, saya sudah mengerti bagaimana HP bekerja. Jadi saya tidak perlu Pak Jimmy lagi. Nah itu kan bodoh ya, ini contoh ya, Philbert gak kayak gitu. Tapi saudara, itu sama bodohnya dengan mengatakan, saya sudah mengerti cara dunia bekerja, maka saya gak perlu lagi merasa keterlibatan Tuhan itu perlu. Apakah Tuhan bertindak? Enggak lah. Kan kita bisa lihat penyebab saintifik dari segala sesuatu. Tapi penyebab saintifik itu apa ya? Oh maksudnya penyebab yang saya bisa ukur, saya bisa pertimbangkan, saya bisa amati dan sudah pernah ada kejadian yang seperti ini dan kesimpulannya jelas. Pokoknya bisa diantisipasi. Tapi kan itu tetap tidak menjelaskan siapa yang lakukan. Tetap tidak menjelaskan bahwa Tuhan tidak terlibat. Nah jadi saudara hati-hati ya, kita bisa menemukan banyak teori tetapi kemudian kesimpulannya ngawur. Kesimpulannya adalah Tuhan tidak terlibat langsung lagi. Intinya adalah saya mau mengkritik kalau kita cara berpikirnya salah. Yaitu Tuhan tidak terlibat secara langsung di dalam segala hal yang menunjang hidup kita. Kalau Tuhan tidak terlibat, maka yang terjadi adalah kacau balau dan kosong. Nah ini yang Alkitab coba bagikan. Bagaimana Tuhan menciptakan alam kacau balau dan kosong. Kenapa sekarang bisa teratur? Tuhan yang tahan. Loh kalau begitu Tuhan angkat tangannya, Tuhan tidak lagi tahan. Kacau, betul. Exactly. Jika Tuhan tidak terlibat, ciptaan ini jadi neraka. Nah kalau saudara bilang, apa itu konsep neraka? Gampang, bayangkan dunia tanpa Tuhan, itu neraka. Sekarang yang pelihara kita Tuhan. Yang bikin masih ada keindahan Tuhan. Yang bikin masih ada keteraturan Tuhan. Yang bikin masih ada kebaikan juga Tuhan. Lalu kalau dia sudah tidak terlibat lagi, jadi apa? Itulah yang Alkitab coba beritahu. Jadi bukankah sangat bodoh kalau orang mengatakan, saya rasa sih ya Tuhan sudah gak peduli lagi karena saya jahat dan tidak ada penghakiman. Nah ini yang Petrus mau ingatkan. Maka di dalam pasal 3 ayat pertama Petrus mengingatkan, saya sudah menulis surat yang kedua dalam surat ini. Ya, surat yang pertama kita tidak bahas memang tapi saudara bisa baca 1 Petrus. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Apa yang Petrus coba ingatkan? Petrus coba ingatkan bahwa keterlibatan Tuhan itu jelas. Dan pada ujungnya dia akan menghakimi. Penghakiman adalah tindakan pemeliharaan Tuhan atas ciptaan yang final. Ini definisi penghakiman yang penting ya. Apa itu penghakiman? Penghakiman adalah tindakan pemeliharaan Tuhan yang final. Tapi apakah penghakiman baru terjadi belakangan? Apakah pemeliharaan Tuhan baru terjadi belakangan? Tidak. Tuhan senantiasa pelihara dari awal penciptaan sampai pada saat dia akan menghakimi. Semuanya berisi pemeliharaan Tuhan. Jadi waktu Tuhan hakimi, Tuhan nyatakan, aku akan membuat semuanya baru. Aku akan menjadikan langit dan bumi yang baru, yang tidak ada kekacauan, tidak ada rusak, tidak ada dosa, tidak ada kecemaran. Itu bukan mendadak Tuhan kerjakan, itu adalah bentuk final. Dari pekerjaan yang Tuhan senantiasa kerjakan dari hari pertama kejadian 1 sampai nanti hari penghakiman yang diberitakan di dalam kitab suci. Semua mengandung pemeliharaan Tuhan. Maka saudara penghakiman jangan dilihat sebagai ada tahta pengadilan Tuhan ketok palu mana jahat mana baik. John Calvin mengatakan penghakiman adalah membuat ciptaan ini menjadi sempurna. Apakah Tuhan baru bekerja saat penghakiman? Tidak. Dia sudah bekerja dulu, dia sedang bekerja sekarang, dan dia akan bekerja sampai pada waktu hari penghakiman itu tiba. Kalau konsep ini kita pahami, maka saudara akan menjalani kehidupan yang tidak mungkin tak bertuhan. Mana bisa kita tidak melibatkan Tuhan? Kalau segala sesuatu menjadi baik karena Tuhan yang kerjakan. Nah, jadi saudara akan mulai mempunyai hikmat dalam hidup, yaitu mempunyai perasaan takut akan Tuhan. Karena Tuhan adalah yang menopang segala sesuatu.
Maka Petrus mengatakan, saya memperingatkan kamu dengan pengertian-pengertian yang murni. Ayat 2, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Apa yang disampaikan? Ayat yang ketiga, yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Nah, saudara, Petrus mengangkat kembali diskusi hikmat dari orang Yahudi zaman perjanjian lama. Ada orang yang mengatakan, di mana Allah? Siapa yang mengatakan ini? Orang-orang bodoh. Siapa yang mengatakan ini? Orang-orang Babel. Orang Babel akan mengatakan kepada Israel, mana Allahmu? Kamu nyanyi-nyanyi kepada Tuhan, Tuhanmu mana? Kenapa Tuhan tidak bertindak? Kenapa Tuhan biarkan kamu terbuang? Kenapa Tuhan tidak peduli kamu ada di negeri orang lain? Kenapa Tuhan biarkan bait sucinya hancur? Kenapa Tuhan buang kamu? Kenapa dia nggak peduli? Di mana Tuhanmu? Nah, ini kalimat dari orang Babel maupun juga kalimat dari orang-orang bodoh yang mengatakan Tuhan tidak menghakimi kok. Sudahlah, hidup aja sembarangan. Toh Tuhan tidak akan melakukan apa-apa. Lihat, dia pasif. Dia tidak lakukan apapun. Nah, ini yang Petrus katakan, itu adalah fakta nyata dari peringatan-peringatan para nabi pada zaman akhir. Zaman akhir orang-orang begini akan muncul. Nah, saudara, zaman akhir yang dimaksud ini bukan hari-hari dekat mau kiamat ya. Tinggal besok kiamat lalu tiba-tiba hari ini orang muncul. Banyak orang melihat tanda-tanda kiamat dengan cara yang error loh. Misalnya ya, wah banyak orang jahat ya, atau dulu beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu muncul kelompok namanya ISIS. Lalu orang mengatakan inilah tandanya kita sudah mau mendekat ke kiamat. Loh, saudara, kita sudah mau mendekat ke kiamat sejak Yesus datang pertama kali. Itu disebut zaman terakhir. Itu adalah disebut zaman ketika Tuhan mulai membuka kerajaannya. Jadi tanda-tanda akhir zaman itu adalah tanda-tanda yang menyertai kehadiran Kristus pada waktu dia datang pertama kali. Dan setelah itu tanda-tanda itu terus ada sampai sekarang. Tuhan mau mengatakan ini sudah periode terakhir. Periode terakhir atau zaman terakhir menuju kepada hari yang baru, menuju kepada pemulihan Tuhan. Jadi saudara, di dalam cara Allah menyatakan waktu-waktu kerjanya, kalau kita mau bilang, itu pakai kata hari kan. Ada hari terakhir mendekat. Kapan tandanya hari terakhir mendekat? Apa yang membuktikan hari terakhir sudah dekat? Yang membuktikan hari terakhir sudah dekat adalah ketika Mesias itu dikirim, itu hari terakhir. Hari terakhir dimulai di Natal 2000 tahun yang lalu ketika Yesus ada di palungan. Itu hari terakhir dimulai. Nah, tapi ya banyak orang gak ngerti Alkitab, tidak melihat dengan teliti apa yang dikatakan kitab suci, sehingga masih cari-cari tanda lagi. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan tanda itu akan terus ada. Orang-orang akan mengatakan, lihat Mesias di sini, lihat Mesias di sana. Dan kamu akan mengatakan, saya tidak akan terpengaruh, saya tidak akan ikut. Karena saya sudah dapat peringatan dari Tuhan Yesus. Sebab hari ketika Yesus datang kembali bukan seperti hari yang dikatakan oleh orang-orang yang salah itu. Oh, Tuhan ada di sini, Tuhan ada di sana. Seperti burung nasar mengerumuni bangkai, demikian mereka akan mengerumuni Mesias palsu. Nah, jadi saudara sekalian, tanda-tanda akhir zaman bukan sesuatu yang kita bisa selidiki lalu kemudian lihat lalu menafsirkan, oh besok sudah mau kiamat. Karena itu adalah tanda-tanda yang senantiasa menyertai periode akhir, yaitu periode gereja. Ketika Kristus sudah datang menebus semua orang pilihan dari semua bangsa dan menjadikan mereka satu umat. Nah, sehingga ini yang ditekankan di dalam surat-surat kitab-kitab nubuat bahwa pada saat-saat akhir, yaitu pada waktu Mesias sudah bertakhta sekarang, akan banyak pengejek yang ngomongnya sama. Di mana Mesias? Di mana Tuhan? Di mana keadilan? Di mana fakta bahwa Allah akan menghakimi? Kenapa yang jahat tetap ada? Kenapa orang-orang tidak dihakimi? Nah, ini kalimat-kalimat yang akan dikatakan. Lalu saudara Petrus mengatakan itu sudah diduga, itu sudah jadi tanda. Maka saudara, kita akan terbiasa dengan hal ini, terbiasa dengan serangan yang mengatakan di mana Tuhan. Tetapi yang Petrus mau ingatkan adalah serangan itu tidak tentu berbentuk kata-kata. Serangan itu bisa terjadi atau tanda akhir itu bisa terjadi dengan adanya orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Hidup tanpa tahu kalau Tuhan akan menghakimi. Sebenarnya ini bukan kehidupan yang sangat cemar, yang betul-betul menyusahkan, yang betul-betul membuat ngeri. Kemudian Tuhan akan hakimi, bukan. Ini adalah kehidupan yang tidak percaya kalau Tuhan itu real. Kehidupan yang tidak percaya kalau Allah adalah Allah yang perlu diperhatikan keberadaannya. Saya tidak rasa kehadiran Allah itu penting. Allah boleh ada, boleh tidak, itu tidak relevan bagi hidup saya.
Dan berapa banyak kita membuat keputusan hidup dengan cara seperti itu. Berapa banyak dari kita yang takut akan Tuhan, saya harap semua ya. Dengan mengatakan ya saya kalau mau kerja ya saya kerja dengan benar-benar takut akan Tuhan. Kalau aku mau menikah, aku benar-benar akan menjadikan pernikahan ini tempat di mana Tuhan bertakhta. Kalau aku ingin berkeluarga, saya akan jadikan keluarga ini keluarga yang ketaatan penuhnya itu Tuhan, bukan yang lain. Kalau aku mau pilih pasangan, maka aku akan pilih pasangan di dalam takut akan Tuhan. Kalau aku mau lakukan bisnis, mau lakukan kerjaanku, mau melakukan apapun, saya akan lakukan dengan kesadaran bahwa Allah itu real. Dia bukan semacam fata morgana yang tiba-tiba muncul lalu tiba-tiba hilang. Dia bukan tokoh yang dipercaya banyak orang tapi tidak pernah menunjukkan dirinya. Dia bukan Allah yang tidak aktif. Dia bukan Allah yang bisa dianggap ada tapi juga bisa dianggap tidak ada. Dia bukan Allah kontroversial yang masih diragukan keberadaannya. Orang terus berpikir bahwa Allah keberadaannya itu benar-benar diragukan. Kita hidup di dalam zaman yang sangat sekuler yang mengatakan bahwa agama bukan hal relevan lagi. Kita sekarang hidup di dalam masyarakat yang tahu persis bahwa agama tidak bersumbangsi apapun di dalam kemajuan. Engkau mau maju jangan beragama. Engkau mau jadi orang baik gak usah beragama. Urus agama di gereja. Urus agama di saat teduhmu. Urus agama di dalam doa-doa pribadimu. Tapi jangan urus dia di publik. Dia tidak ada tempat di sini. Tidak ada tempat bagi Tuhan di dalam diskursus di masyarakat, di dalam pembicaraan umum, atau juga di dalam dunia profesional. Dia sudah pergi dari sini. Jadi kalau kamu mau beralahlah di tempat ibadah. Nah, itu sebenarnya cara lain ya untuk mengatakan bahwa Allah itu tidak ada, atau itulah yang dimaksud dengan pengejek-pengejek di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Di mana para pengejek? Orang-orang yang mengatakan di mana Tuhan? Petrus mengatakan banyak. Coba lihat di sekelilingmu. Mungkin mereka tidak langsung mengatakan, saya tidak percaya Allah, saya tidak mau peduli Allah. Mereka tidak katakan itu. Tapi mereka akan jalankan hidup dengan cara yang sedemikian untuk menunjukkan bahwa Allah tidak relevan. Dia ada, tapi tidak relevan. Saudara, ini yang dikritik oleh banyak penulis yang mengkritik kemajuan dari zaman modern. Salah satunya adalah seorang bernama Charles Taylor. Di dalam A Secular Age, Charles Taylor mengatakan bahwa banyak orang mengabaikan dunia yang ada unsur supranaturalnya, ada unsur sihirnya. Ya, dia tidak maksud sihir dalam pengertian sihir yang kita baca di buku cerita dongeng anak-anak ya. Tapi yang dia katakan adalah orang modern sekarang sudah mengetahui segala sesuatu itu bisa dicari tahu tanpa ada Tuhan. Sehingga mereka akan mengekspresikan kebutuhan akan Tuhan yang sebenarnya sangat mereka perlukan dengan cara yang lain. Mereka akan menjalankan kehidupan yang tak bertuhan, tetapi yang sangat perlu Tuhan. Kehausan akan kehadiran Tuhan adalah sesuatu yang akan diekspresikan di dalam banyak cara. Orang akan ekspresikan di dalam kehausan bergaul, akan ekspresikan di dalam sakit jiwa, di dalam mencari pasangan mungkin atau apapun lah. Ekspresi pencarian Tuhan itu dilakukan oleh semua orang di dalam zaman ini, di dalam zaman yang sekuler. Enggak ada zaman sekuler. Yang ada adalah zaman orang mencari Tuhan dengan cara yang paling aneh, yang tidak umum. Dulu orang cari Tuhan di tempat ibadah, sekarang orang cari Tuhan di nightclub. Cari Tuhan di tempat pelacuran. Loh kok cari Tuhan di tempat pelacuran? Karena kepuasan yang mau dicari dari pelacur adalah kepuasan yang sebenarnya dia dapatkan, dia miliki. Kekurangan yang dia miliki karena tidak ada Tuhan. Kekurangan yang tidak ada Tuhan, kekurangannya bukan kurang orang, kurang pacar, kurang seks, kurang uang, bukan. Kekurangannya adalah tidak ada Tuhan. Dan ketika Tuhan tidak ditemukan, orang makin gila mencarinya. Sehingga zaman kita menjadi zaman yang sangat sakit di dalam banyak hal. Sakit bukan karena kurang uang, sekali lagi, bukan karena kurang damai. Saudara, zaman sekarang kurang apanya sih? Kalau saudara bilang saya sangat gelisah hidup di zaman sekarang, banyak sekali kejahatan terjadi. Kapan zaman kejahatan tidak terjadi? Ada zaman emas periode tahun berapa saya mau tahu? Mungkin tahun 500 sampai tahun 600 kejahatan lebih kurang? Tidak. Ada zaman di mana pandemi seperti sekarang adalah hal biasa. Saudara, di tahun 1000, 1100 atau 900, 800 pandemi kayak sekarang yang namanya COVID, orang kena flu gak bisa nafas lalu mati, itu bukan hal yang heran. Hal begini biasa. Black Death itu something else. Jauh lebih parah ya. Jadi saudara, keadaan kita jauh lebih baik karena kita mendapatkan bencana sekarang dan kita mengatakan ini benar-benar parah. Berarti kehidupan kita sudah jauh lebih baik sebenarnya. Karena penyakit seperti ini tidak sering terjadi. Ya mungkin yang paling dekat adalah flu Spanish flu ya terakhir kali.
Nah, jadi saudara, kita sudah hidup di dalam level yang lebih baik. Kenapa masih gelisah ya? Kenapa zaman sekarang orang lebih kacau pikirannya dan hidupnya ketimbang zaman dulu? Zaman dulu orang tidak pernah merasa distress, tidak pernah merasa tertekan, hanya karena dia bingung mau lakukan apa. Seorang anak petani akan bilang, ya saya akan jadi petani. Nggak ada kebingungan di situ. 500 tahun yang lalu, jangankan 500 tahun yang lalu, seorang sejarawan gereja bernama Carl Trueman, dia mengatakan 50 tahun yang lalu aja lah. Orang nggak punya rasa tertekan seperti sekarang. Sekarang kalau ditanya, kamu nanti mau jadi apa? Ya saya bingung, bisa bergumul, bingung, stres. Orang dulu nggak pernah pikir, kamu besar jadi apa? Ya jadi gantiin papa lah. Papa petani ya saya petani. Papa nelayan ya saya nelayan. Papa petinju ya saya mesti belajar tinju. Loh kamu nggak pikir karir lain? Karir apaan tuh? Lalu kita bilang kasihan kamu ya, hidupnya terkurung, terpenjara, tidak bebas. Ini sebagian iklan sedikit untuk nanti seminar. Kamu hidupnya nggak bebas ya. Lalu anak di zaman 50 tahun yang lalu akan mengatakan, hidup bebas maksudnya apa sih? Ya saya hidup ya seperti ini. Kamu pernah pergi keluar dari kampungmu? Enggak, jalan paling jauh ya ke rumahnya nenek. Rumah nenek di mana? 3 jam jalan kaki. Hah cuma 3 jam jalan kaki. Kamu pernah lihat Rusia? Apa itu Rusia? Orang nggak tahu. Tapi heran, tingkat depresi dan ketertekanan jiwa di zaman itu jauh lebih kecil dari sekarang ya. Kenapa orang begitu banyak distress sekarang? Kenapa orang begitu banyak tertekan? Karena berpikir sudah menemukan kepuasan di luar Tuhan. Saya bisa mengekspresikan agama saya atau mengekspresikan kehausan saya akan Tuhan di dalam bentuk lain kok. Dengan cara menyingkirkan Tuhan sejauh-jauhnya. Makin Tuhan disingkirkan, makin nyata apa yang dikatakan Petrus. Memang benar pada zaman ketika Tuhan menyatakan sang anak, akan ada orang-orang yang sengaja menolak apapun yang membuktikan Allah masih pelihara. Dan memilih untuk menghidupi dongeng bisa mencari alternatif dari percaya kepada Allah. Saudara harap kita tahu bahwa banyak kali orang Kristen juga lakukan itu. Karena mereka tidak cari Tuhan, mereka otomatis berpikir sudah bertuhan. Apalagi ketika kekristenan diperkenalkan sebagai agama pembawa sorga. Sudah pasti masuk sorga? Sudah, selesai. Tugas Kristen selesai di situ. Bayangkan betapa kacaunya agama Kristen yang menekankan hal seperti itu ya. Saudara kalau memberitakan Injil, saudara harus tahu Injil itu adalah titik awal untuk orang hidup dalam kerajaan Allah. Bukan segalanya. Berita Injil itu entry point, itu garis start, bukan garis finish. Sehingga saudara tidak bisa mengatakan dengan jabat tangan, kamu sudah Kristen, kamu sudah percaya Tuhan Yesus, segalanya sudah over, selesai. Kekristenanmu sudah beres. Dari awal sampai akhir sudah beres, kamu mati masuk surga, selesai. Oh saudara banyak sekali hal yang harus dia tempuh lagi. Dia masih harus bergumul tentang panggilannya, dia masih harus bergumul tentang kekudusan. Dia masih harus bergumul tentang kehidupan bergereja yang mungkin dia tidak pernah miliki sebelumnya. Jadi banyak hal yang harus dikerjakan setelah Injil diberitakan dan diterima. Injil lebih luas daripada cuma sekadar status kalau mati kemana. Nah tapi banyak orang Kristen memperlakukan Kristen seperti itu. Apa tugas agama? Membawa saya ke surga. Kalau saya sudah dapat kepastian ke surga, berarti yang berikutnya tinggal hal sekuler. Hal yang tidak perlu Kristus. Aku tinggal jalankan pekerjaanku sehari-hari tanpa Tuhan. Dan kita tidak peduli kalau Tuhan tidak diutamakan di dalam kehidupan kita lagi. Karena saya sudah mengutamakan Tuhan pada waktu saya encounter dengan Injil. Pada waktu Injil diberitakan kepada saya, di situ saya serius. Tuhan segalanya bagi saya, dia adalah yang utama bagi saya. Saya sudah terima dia, saya berdoa, Yesus hadir dalam hati saya, selesai. Maka langkah berikutnya adalah langkah sekuler. Banyak orang Kristen seperti ini ya. Kekristenannya sudah beres ketika dia respon untuk terima Tuhan Yesus. Momen dia terima Tuhan Yesus adalah momen kekristenannya genap. Sekarang dia hidup sebagai layang-layang putus di tengah dunia sekuler. Dan dia tidak tahu harus lakukan apa di dunianya. Aduh Kristen tapi kasihan kayak begini. Pola pikir yang rusak, kacau dan tidak mengena. Itu yang ditawarkan di dalam kekristenan kontemporer yang tidak bertanggung jawab. Apa yang membuat kamu Kristen ya? Kamu sudah milik Tuhan kok. Lalu ya oke lah ada orang yang setelah mengatakan saya sudah terima Tuhan, saya sudah katekisasi, sudah sidi, sudah baptis dewasa, saya sudah diupacarakan, sudah beres, kekristenanku sudah beres sekarang. Sekarang saya datang ke gereja pun opsional. Lalu orang akan mengatakan saya kekristenannya sudah beres, sekarang yang harus saya lanjutkan adalah kehidupan sekuler. Tapi nanti kalau mentok ada kesulitan, hidup sekuler berat, masih boleh datang ke Tuhan. Tuhan masih kasih after sale service. Kalau ada yang rusak balik ke sini ya. Kalau barang masih dalam masih di dalam garansi, masih dalam jangka waktu garansi, masih bisa diperbaiki. Hidupmu rusak di dalam waktu garansi, datang ke saya. Maka kita datang ke gereja sebagai reparasi hidup.
Banyak orang seperti ini, datang ke gereja berharap gereja melakukan reparasi hidup. Saudara, gereja tidak lakukan reparasi hidup sekali kemudian saudara bisa pergi lalu ada after sale lagi, ada jaminan kalau rusak datang lagi. Bukan. Saudara sekali datang di dalam komunitas gereja, identitas saudara mulai dibentuk di dalam gereja. Identitasmu dimulai di sini, bukan di mana-mana. Nah, maka kalau kita tidak mendapatkan itu satu paket dengan mendapatkan Tuhan sebenarnya. Kita tidak akan dapatkan Tuhan. Tuhan tidak mungkin diperoleh di luar identitas sejati. Siapa engkau? Kristen. Kristen seperti apa? Kristen membentuk identitasnya di dalam komunitas gereja. Di sini. Dan itu identitas yang akan saudara bawa ke dunia. Bukan bawa identitas dunia ke sini. Nggak ada orang bisa lakukan itu di dalam kekristenan sejati. Dia tidak bisa dari luar mengatakan, saya ini adalah something di luar. Kamu tahu saya pejabat, kamu tahu saya orang kaya, kamu tahu saya banyak channel, saya banyak relasi. Sekarang saya mau bergereja di sini. Bersyukur ada gereja. Ada gereja yang saya mau masuki. Gereja itu harus bersyukur. Oh saudara, itu cara berpikir yang salah ya. Identitas saudara dimulai di sini dan dibawa keluar. Identitasmu tidak dimulai di luar lalu dibawa ke gereja. Nah dengan demikian kekristenan menawarkan hal yang fatal salah. Jika dia juga menjadi alat untuk orang menjadi Kristen sebagai identitas awal, lalu melanjutkan kehidupannya di dalam gaya hidup yang sama sekulernya dengan orang lain. Gak ada perubahan. Nah itu yang sebenarnya bisa dikategorikan dengan para pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu. Saudara gak perlu harus jadi orang yang buruk sekali untuk bisa dikategorikan di sini sebenarnya. Ketika kita mengabaikan Tuhan, kita sudah masuk dalam kelompok ini. Kita tidak mengejek memang, kita tidak hidup di dalam hawa nafsu yang rusak, tetapi kita mengabaikan fakta bahwa Allah itu ada. Maka ayat yang keempat kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Nah ini yang akan dinyatakan dengan gaya hidup sekuler tanpa Tuhan. Saudara nggak harus mengatakan kalimat itu, tapi saudara menjalaninya, itu sama sebenarnya. Di mana penghakiman Tuhan? Jadi waktu saudara menjalankan kehidupan yang seperti ini, saudara tidak akan mempertimbangkan Allah sebagai faktor pengambil keputusan. Dia adalah faktor yang menghalangi saya mengambil keputusan. Kadang-kadang ketika orang tanya apa kehendak Tuhan, maksudnya adalah di mana jalan yang tidak akan diblokir sama Tuhan. Kadang-kadang kalau saya pilih jalan yang bukan Tuhan mau, dia blokir nanti. Saya nggak bisa terus. Kalau saya sudah diblokir jalannya, saya kebingungan. Jadi mendingan dari awal tanya dulu supaya nggak salah. Ada satu orang terus tanya, Pak saya mesti apa ya? Ada dua opsi saya bisa lakukan. Saya bisa lakukan A, bisa lakukan B. Di dalam kehidupannya dia rasa ini pergumulan berat. Lalu dia terus tanya saya, menurut engkau kehendak Tuhan itu saya lakukan A atau B? Kemudian saya mengatakan, yang manapun ya jalankan aja dengan siap bertanggung jawab. Bukan. Saya nggak mau jalankan yang mana aja, kasih jawaban spesifik. Saya mesti jalankan A atau B. Lalu saya mengatakan, ya kalau mau A, kalau mau B, pokoknya siap tanggung jawab. Dia nggak mau, dia mau spesifik jelas Tuhan mau kemana. Tuhan mau saya lakukan apa. Saya nggak mau sembarangan dalam hidup Kristen saya, dia bilang. Lalu ketika saya gali, ketika saya confront dia. Akhirnya keluar jawaban, iya saya nggak mau salah. Takut nanti jadi susah hidupnya. Kalau aku pilih jalan A dan itu bukan kehendak Tuhan. Bukankah nanti Tuhan bikin kacau hidup saya di situ? Daripada nanti dia bikin kacau setelah saya tempuh, mendingan saya hati-hati dari awal. Kalau saudara punya dua opsi seperti ini, opsi A tinggal di Bandung, opsi B tinggal di Jogja. Saudara pilih mana? Mana kehendak Tuhan dulu kan? Kayaknya rohani sekali ya. Tuhan kehendakmu mana? Tapi dibalik motivasi tanya kehendakmu di mana adalah Tuhan kalau saya salah kota, nanti hidup saya sengsara gimana? Maka saya balikkan ke dia, gimana kalau sebaliknya cara berpikirnya? Gimana kalau ternyata mengikuti Tuhan itu yang banyak kesulitannya? Masih mau enggak? Kamu kan tanya A atau B? Lalu saya bilang, umpama Tuhan maunya A. Tapi ternyata itu penuh dengan beban, repot luar biasa. Lebih susah daripada B. Masih mau jalan? Dia bilang, enggak mungkin. Kalau jalan yang Tuhan mau itu mulus. Nah ini error teologi dan saudara jangan pikir ini jauh dari kita ya. Ini teolog reform, bukan teolog jemaat yang terbiasa dengar khotbah reform. Tapi dia jujur paling enggak ya. Dia jujur mengatakan, ya jujur saya mau tahu kehendak Tuhan supaya saya enggak direpotkan oleh dia. Tapi saya balikkan, gimana kalau dia mau merepotkan engkau? Oh enggak boleh dong, Tuhan tidak berhak mendapatkan kerepotan saya. Kerepotan saya itu di-reserve untuk Tuhanku yang lain. Aku boleh repot untuk pekerjaan, untuk hobi, untuk pacar, untuk keluarga, untuk suami, untuk istri. Tapi enggak boleh dong repot untuk Tuhan. Tuhan enggak layak mendapatkan kerepotan saya. Itu kan, saya enggak boleh repot untuk Tuhan. Jangan sampai kerepotanku dikuduskan untuk dewa-dewa lain.
Nah, jadi saudara sekalian, jangan pikir orang yang mau cari kehendak Tuhan itu motivasinya selalu tulus. Kadang-kadang orang mau cari kehendak Tuhan karena takut repot nantinya. Nanti daripada susah gimana, nanti Tuhan gak sertai gimana. Itu sebabnya saya katakan, jangan terlalu pusing kamu melakukan A atau B. Motivasimu apa? Kamu lakukan dengan niat berkorban atau enggak? Siap berkorban di situ atau tidak? Itu yang lebih penting. Gak usah peduli tentang Tuhan maunya saya lakukan apa ya. Saya gak bilang saudara gak boleh peduli kehendak Tuhan ya, jangan salah ngerti. Tapi maksudnya adalah motivasi saudara peduli itu harus lain. Tuhan punya toleransi lebih besar untuk saudara salah pilih jalan daripada saudara punya motivasi yang salah. Gimana kalau saya salah pilih karir? Enggak sefatal kalau saudara punya motivasi yang salah. Ada orang tanya sama saya harus jadi hamba Tuhan atau enggak? Saya bilang boleh ya, boleh enggak. Lo enggak bisa gitu Pak, jawaban harus ketat, ya atau tidak. Paling enggak Bapak jawab, kalau dipanggil saya harus lakukan. Tapi kemudian saya mengatakannya, kalau kamu punya niat rela berkorban untuk Tuhan, dimanapun oke. Mau jadi hamba Tuhan atau tidak. Pak, masalahnya rela berkorban enggak? Kalau kamu pikir bahwa kesempatan berkorban itu hanya ketika jadi hamba Tuhan, ya kamu salah. Apakah Tuhan tidak layak mendapatkan semangat rela berkorban kita? Kalau iya, berikan dong kepada dia. Nah, jadi saudara, ketika kita mengabaikan ada Tuhan, mengabaikan fakta bahwa Tuhan itu adalah Allah, kita akan menjalani hidup kita tanpa peduli ada Tuhan atau tidak. Dia boleh ada, boleh tidak, dan saya tetap akan jalankan hidup saya semau saya. Nah, jadi saudara, ini saya coba bawa secara pergumulan kontemporer. Kita ada di sini sebenarnya, kita bisa ada di sini. Kita bisa ada di dalam kelompok orang-orang yang mencibir dan mengatakan gak ada Tuhan. Tuhan gak menghakimi, apapun yang dilakukan gak akan merusak lah. Pokoknya Tuhan itu tidak akan peduli apa yang saya kerjakan. Jadi ya sudah, jalani aja hidup seolah-olah dia gak ada. Tapi saudara, ayat yang kelima, Petrus mengatakan, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu. Ingat tafsiran tadi ya, jangan baca salah. Saudara kalau baca masih salah juga, saya sangat marah loh. Nanti saudara dihukum, bikin paper tentang apa itu ditopang firman. Bikin paper, lalu setelah itu tulis, saya tidak akan salah dengar khotbah lagi 100 kali. Itu ya, rasa loh. Yang dimaksudkan apa? Tuhan mencipta dengan firman-Nya. Apa maksudnya? Tadinya gak ada, Tuhan berfirman jadi ada. Salah. Tadinya kacau, Tuhan berfirman jadi baik. Itu yang lebih tepat ya. Kekacauan dan kekosongan, kerusakan yang akan membinasakan manusia ada dalam ciptaan. Kalau saudara kaget, kok begitu? Memang begitu, Alkitab tulisnya gitu kok. Nggak bisa Pak, ya udah perkarakan perkaramu sama Musa lah. Katanya Musa yang ini kumpulkan kitab Kejadian. Bukan saya kok, bukan Jimmy Pardede yang tulis Kejadian. Kalau Jimmy Pardede tulis Kejadian bisa lebih ngawur, bukan lebih, bisa ngawur, ini nggak ngawur. Musa yang mengumpulkan dan mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong. As simple as that. Gak usah rumit membaca Alkitab, tapi ya pakai pola pikir orang dulu lah. Nah waktu saudara baca itu saudara sadar bahwa manusia gak bisa tinggal di sini. Kalau ada manusia di situ akan hancur. Dan jangan pikir kacau balau dan kosong itu cuma semacam kamar anak remaja yang berantakan ya. Saudara lihat kamar anak remaja berantakan, spraynya kemana-mana, selimut belum dirapikan lalu bilang tohu wabohu. Bukan, ini bukan tohu wabohu. Ini cuma males, ini namanya males wa males. Tapi ketika saudara memahami tohu wabohu, coba bayangkan air bah ketika semua yang bernafas mati. Itu adalah bagian dari tohu wabohu. Ketika kegelapan dan kekelaman memenuhi bumi, ketika kematian adalah hasil kalau manusia berani ada di tempat itu tohu wabohu. Kekacauan yang ada di dalam legenda dan mitos kuno, di mana perang antara dewa begitu gencar, sehingga seluruh dunia sepertinya hancur, seperti kena bom gitu ya, bom nuklir bahkan. Nah itu namanya tohu wabohu. Atau kalau saudara nonton dulu tahun 90-an ya, ada film Terminator 2. Ada perang nuklir, lalu ada orang kena nuklir kemudian sampai tulangnya hancur gitu ya. Nah itu kira-kira tohu wabohu. Kira-kira manusia bisa hidup di tempat itu enggak? Enggak bisa. Lalu kenapa sekarang kita bisa hidup? Tuhan tahan kekacauannya. Begitu Tuhan enggak tahan, ya perang nuklir Terminator tadi. Jadi bayangkan ya, Tuhan sedang topang. Maka ini yang dikatakan oleh Petrus. Mereka sengaja tidak mau tahu. Mereka enggak peduli kenapa ini bisa aman, kenapa bisa damai. Kenapa aku bisa menghirup udara. Dan udara Bandung masih lebih mending daripada orang Jakarta misalnya. Kenapa aku masih bisa menghirup udara? Kenapa masih bisa nafas? Kenapa masih bisa makan? Kenapa masih ada tempat tinggal? Kenapa tidak kacau? Petrus mengatakan, bukankah Tuhan yang tahan? Tuhan yang pelihara. Maka ayat 5 mengatakan mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ini ya, Tuhan menahan airnya.
Tuhan menahan sehingga tidak terjadi air yang mematikan seluruh yang bernafas. Ayat 6. Dan oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Petrus mengatakan, lihat kalau Tuhan tarik sedikit langsung air bah. Tidakkah kamu mau belajar bahwa kehidupanmu sekarang adalah kehidupan yang dipelihara oleh Tuhan. Jika Dia yang pelihara dan topang, bertobat dari dosamu dong. Kenapa hidup sembarangan? Kenapa tidak peduli Dia? Kenapa main-main dengan Tuhan? Apakah engkau pikir topangannya menunjukkan kelemahan Dia? Tidak. Topangan Tuhan menunjukkan kekuatan. Di dalam khotbah Ayub, John Calvin mengatakan hal ini juga. Dia mengatakan orang yang mempunyai pengetahuan akan bahasa Ibrani langsung mengerti bahwa kisah penciptaan adalah kisah Tuhan membatasi kekuatan yang potensinya menghancurkan kemanusiaan. Tuhan aktif menahan kuasa yang akan mematikan kita semua. Begitu saat penghakiman tiba, Tuhan lepas itu, semua kita mati. Bukan Tuhan harus ciptakan suatu kuasa baru. Seluruh alam ini punya potensi menghancurkan kita. Dan ini kita bisa mengerti ya, manusia bisa sedikit mendevelop something dari kuasa ciptaan ini, dari keadaan yang potensinya menghancurkan dengan mendevelop senjata misalnya. Orang bisa meledakkan gedung, ya, saudara bisa bayangkan kalau kekuatan ini dikacaukan. Jadi ya ini yang kita bisa lihat, Petrus mengatakan, kamu kok hidup sembarangan, seolah Tuhan gak ada. Apa kamu gak tahu ya bumi yang sekarang bertahan, ini adalah bumi yang Tuhan pelihara. Tapi Tuhan pelihara untuk penghakiman nanti. Jadi saudara bayangkan, Tuhan tahan untuk nanti dihakimi. Dihakimi untuk dibawa ke dalam sesuatu yang lebih baik. Jadi saudara, untuk sesuatu yang lebih baik itu muncul, Tuhan akan hakimi. Dan penghakimannya adalah seperti ada api yang memurnikan segala sesuatu. Mari belajar hidup dengan, bukan mentaati Tuhan ya. Mari belajar hidup dengan kesadaran penuh bahwa Allah itu ada dan Dia bertindak. Allah itu ada dan Dia menopang. Allah itu ada dan Dia melindungi. Allah itu ada dan Dia pelihara. Nah kalau kita mulai memikirkan tentang ini, maka kita akan jadi ngeri. Kenapa saya bisa hidup sembarangan ya? Saya mesti belajar bertobat. Saya mesti kembali kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku sekarang mau kenal Engkau sebagai Allah. Bukan cuma sekadar pengetahuan ada Allah yang somewhere out there menciptakan bumi, setelah itu Dia biarkan. Tidak, aku mau kenal Allah. Yang karena belas kasihannya mengizinkan saya masih hidup. Aku mau kenal Allah yang kepada Dia saya berhutang seluruh keberadaan saya. Saya berhutang untuk pemeliharaan saya berhutang untuk makanan saya berhutang untuk kesehatan saya berhutang segalanya. Nah ketika kita menyadari hal itu, baru kita tahu penghakiman Tuhan akan memurnikan orang-orang seperti ini. Orang-orang yang sadar bahwa Allah adalah Allah yang sejati. Allah adalah Allah yang topang segala sesuatu. Nah waktu saudara dan saya ada di dalam komunitas orang-orang seperti ini, kita akan mengatakan, Tuhan, saya sangat bersyukur boleh bersatu dengan Tuhan. Saya bersyukur boleh menjadi milik Tuhan. Saya bersyukur karena untuk menjadi milik Tuhan, Tuhan izinkan kekacauan itu ditelan oleh Sang Anak, yaitu Kristus. Dia yang ambil seluruh kekacauan yang Tuhan biarkan ada untuk menghancurkan manusia, tapi Dia ambil. Dia ambil matinya kita. Dia ambil murkanya Tuhan. Dia ambil efek dosa yang harusnya kena ke kita. Maka sekarang saya jadi milik Tuhan. Saya mengerti berapa dahsyatnya kasih Tuhan kepada saya. Dan karena itu saya tidak akan habiskan satu hari pun lewat begitu saja tanpa saya menyatakan hormat dan kasih saya kepada Tuhan. Seberapa sering kita lakukan itu? Tiap hari doa bilang, Tuhan terima kasih saya hidup dikasihi dan ditopang oleh Engkau. Jika Engkau tidak topang, saya tidak akan bisa lewati hari ini. Mengapa Engkau masih begitu peduli? Mengapa Engkau masih menjaga? Mengapa Engkau pelihara? Untuk saya boleh menikmati penghakiman final. Menikmati ketika Tuhan pulihkan segala sesuatu. Jadi Tuhan pelihara seluruh ciptaan bagi orang pilihan. Supaya ciptaan ini nanti menjadi sempurna dan dinikmati oleh orang pilihan. Tapi Tuhan pelihara seluruh ciptaan ini supaya nanti orang-orang yang menghina Dia akan mendapatkan penghakiman yang membawa mereka kepada kebinasaan. Nasib yang benar-benar jauh berbeda. Jadi biar kita belajar hal ini tiap hari menyadari. Jika engkau tidak memberikan belas kasihanmu, maka saya akan jadi penghina-penghina yang tidak peduli Tuhan ada atau tidak. Dan jika saya berpikir saya bukan orang yang mengerti hal ini, saya kayaknya pengejek-pengejek. Saya adalah orang-orang yang hidup seperti para penghina. Mari bertobat. Dan bertobat bukan cuma sekadar mengaku saya mengikuti Yesus. Bertobat dengan menyadari tiap hari yang saya lewati adalah milik Tuhan. Tiap hari yang saya jalani, itu cuma dijalani karena Tuhan masih pelihara. Jika Tuhan sudah tarik, semua akan kacau. Tapi ya itu bukan yang kita lakukan. Yang kita lakukan tiap hari adalah mulai mengeluh. Kenapa saya nggak lebih baik hidupnya? Kenapa Tuhan tidak pertemukan saya dengan orang yang tepat?
Kenapa Tuhan tidak berikan pekerjaan? Kenapa Tuhan tidak berikan uang? Kenapa Tuhan tidak berikan barang yang saya inginkan? Kenapa tidak berikan keluarga lebih baik? Kenapa tidak berikan promosi? Kenapa tidak berikan nama? Kenapa Tuhan tidak berkati saya? Oh, kita punya kebiasaan lebih parah mungkin dari para penghina itu. Karena kita mengaku Allah ada, tapi kita menuntut dia melakukan jauh lebih besar dari yang dia sudah kerjakan. Kita menuntut dia menjadi hamba yang kita bisa manipulasi. Dan ini yang membuat Tuhan murka. Kenapa tidak lihat penopangan Tuhan? Kenapa tidak lihat cara dia pelihara seluruh bumi? Kenapa tidak lihat cara dia topang hidupmu? Baru saudara akan menyadari bahwa tindakan dari orang-orang yang menghina Tuhan, yang sembarangan bilang Tuhan tidak akan lakukan apa-apa, saya bisa jahat dan Tuhan tidak akan lakukan apa-apa. Baru saya sadar kalau saya tidak pelihara hati saya bisa jatuh ke dalam dosa seperti itu. Saya bisa jatuh di dalam kesulitan, kekacauan dan kerusakan karena dosa. Dan dosa itu berarti saya terbiasa untuk hidup tanpa Tuhan. Tuhan tidak relevan bagi saya. Jangan ke situ. Harap saudara bisa menjadi orang yang menerima Injil dan menyadari bahwa Tuhan menopang hidup saudara. Tuhan menjaga kita untuk nanti memamerkan kepada kita kesempurnaan ciptaan yang dia sudah buat, dia sudah rancang. Kapan itu terjadi? Nanti. Kapan? Sebentar lagi. Sebentar lagi itu berapa lama? Dari dulu ngomong begini tapi gak ada terjadi kok. Kapan terjadi? Petrus mengatakan yang harus kamu tahu. Di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun. 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan punya cara menghitung waktu yang beda dengan engkau dan saya. Kita punya cara hitung waktu dengan antisipatif. Ini cara kita. Kita punya antisipasi melihat. Kira-kira ke depan akan terjadi apa ya? Kita mempunyai kemampuan untuk menafsirkan masa depan lewat menafsirkannya lewat melihat masa lalu. Dengan masa lalu kita berpikir masa depan akan berlaku sama. Ini sebenarnya mental scientific ya, umum orang akan berpikir itu. Dengan apa yang sudah saya lewati, dengan mengingat masa lalu, saya akan tahu terjadi apa di depan. Saya bisa antisipasi. Tuhan tidak mengajarkan kita dengan cara seperti itu bisa menilai masa depan. Saudara tidak bisa pakai masa lalu untuk melihat masa depan. Karena apa? Karena waktu saudara melihat masa lalu dan mengatakan, saya tahu masa ini terjadi di dalam jangka waktu berapa lama, lalu saya bawa ke depan. Berarti nanti akan terjadi selama ini lagi. Dari waktu Yesus lahir sampai sekarang 2000 tahun. Lalu kemudian dari waktu Yesus lahir sampai sekarang 2000 tahun. Dari waktu Yesus lahir di tengah-tengah negara Kristen mulai berdiri di Eropa. Itu terjadi kira-kira mungkin 300 atau 400 tahun. Berarti tiap 400 tahun ada peristiwa penting terjadi. Tahun 400, kemudian tahun 800, lalu tahun 1200, kemudian tahun 1600, lalu tahun 2000. Kemudian nanti tahun 2400 atau berapa. Sudah gak bisa hitung waktu seperti itu. Waktu tidak bisa dihitung dengan cara demikian. Maka yang Petrus mau ingatkan adalah bagi Tuhan, 1 hari sama seperti 1000 tahun, 1000 tahun sama seperti 1 hari. Maksudnya apa ya? Oh berarti 1 harinya Tuhan itu 1000 tahun. Lagi-lagi bikin matematik. Sudah dibilang jangan gitu, masih gitu lagi. Berarti bagi Tuhan 1 hari itu 1000 tahun. Nah karena Tuhan mencipta dalam 6 hari berarti 6000 tahun. Lalu hitung-hitung, berarti Tuhan akan berikan kiamat di tahun 7000. Ya saudara, orang lakukan kesalahan terus-menerus. Sudah dibilang jangan hitung karena gak bisa, masih juga nekat hitung. Ini Petrus sudah ngomong 1 dan 1000 bagi Tuhan itu bisa tuker-tukeran loh. Gak relevan. Oh kalau gitu 1 sama dengan 1000 ini bukan kunci jawaban. Petrus tidak sedang membocorkan rahasia. Lalu mengatakan percuma kamu cari tahu karena gak akan tahu. Karena bagi Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari. Ini bukan kode. Berhenti lihat ini sebagai kode. Ini adalah peringatan dari Petrus. Jangan hitung hari dengan caramu. Lalu hitung harinya bagaimana? Hitung harinya dengan menyadari Tuhan bisa datang kapanpun. Lalu kalau saya nggak bisa tahu kapan Tuhan datang, gimana antisipasinya? Saudara, Tuhan sudah mengatakan di dalam kitab suci. Cara antisipasi adalah menikmati hari-hari hidup seperti Tuhan ada. Sehingga, bukan seperti, memang Tuhan ada kan? Engkau menikmati hari-harimu bersama dengan Tuhan. Sehingga kedatangan Tuhan tidak menjadi sesuatu yang beda. Saudara tetap akan hidup sama kok. Karena saudara sudah terbiasa dengan kehadiran Tuhan. Maka nanti ketika dia hadir dan pulihkan segala sesuatu, saya dapat menikmati kesempurnaannya. Tapi saya sudah mulai terbiasa hidup bersama dengan Tuhan sejak sekarang ini. Sejak sekarang ini kedekatanku dengan Tuhan begitu real. Tuhan adalah panutan, topangan bagiku. Dia adalah yang pimpin aku. Dia adalah segalanya bagi saya. Tiap-tiap hari saya sudah alami itu. Maka kalau nanti Tuhan datang gak ada yang berubah. Hatiku, hidupku, kekudusanku, konsentrasiku,
Semua pandangan hidupku, aku sudah mulai berikan sekarang. Nanti adalah sesuatu yang terjadi secara lebih besar, tapi sekarang saya sudah mulai menikmatinya. Nah itu sebabnya, mulai menikmati akhir melalui kehadiran Kristus itu sangat penting. Orang Kristen sebenarnya dilatih untuk itu loh. Ketika saudara merasakan ada gap terlalu besar, aku gak tahu bagaimana bersikap kalau Tuhan hadir. Ada yang salah berarti dengan cara saudara menjalani hidup. Saudara harus berani mengatakan jika Tuhan nanti hadir, ya saya hidup seperti ini. Loh kenapa berani hidup seperti ini? Kenapa gak berubah? Karena sekarang pun saya hidup dengan menyadari Tuhan hadir. Karena Tuhan yang memiliki dunia ini. Dia yang topang seluruh ciptaan. Dia yang jaga, dia yang pelihara, dia yang akan menghakimi. Maka saya tidak pernah satu hari pun hidup seolah Tuhan gak ada. Karena itu tidak real. Itu sebabnya kita perlu interpretasi kembali cara kita baca dunia. Kita baca dunia dengan salah karena kita punya tradisi yang salah. Seorang teolog Jerman namanya Michael Welker mengingatkan bahwa Kristus itu mengajarkan kepada kita tradisi baru. Tradisi yang namanya canonic memory. Canonic memory itu apa? Canonic memory itu berarti ingatan saudara itu akan dikurung di dalam kebudayaan yang dikanon oleh kitab suci. Apa yang kau ingat dari tradisimu itu adalah yang sudah dikanon oleh kitab suci. Kalau saudara nggak ambil itu, saudara akan mengkanon budaya saudara. Lewat apa yang saudara pelajari dari nenek moyang. Jadi kebudayaan akan kita kanonkan anyway. Ada yang kanonkan budaya sukunya, ada yang kanonkan kehebatan bangsanya, ada yang kanonkan keliaran dari postmodern, apapun. Intinya adalah kita akan dipengaruhi oleh budaya yang sudah mengkanonkan semua memori bersama yang dimiliki. Dan ketika orang mengkanonkan peristiwa, periode atau mengkanonkan kebudayaan, dia akan identifikasi dirinya dengan kebudayaan itu. Dan dia akan tafsirkan segala sesuatu berdasarkan kebudayaan itu. Saudara nggak mungkin lepas, saudara nggak bisa lepas dan mengatakan, saya akan lihat dunia, lihat diri dan lihat Tuhan dengan cara yang sendiri. Saya nggak mau dipengaruhi teman-temanku, nggak bisa. Jika saudara tidak punya persekutuan gereja, saudara tidak mungkin bisa tafsirkan ciptaan dunia, diri dan Allah dengan benar. Engkau bisa baca Alkitab sendiri, begitu engkau gabung lagi dengan situasi lamamu. Dengan teman-temanmu yang sekuler, dengan orang-orang yang cara pikirnya sangat anti Tuhan, engkau akan selalu gagal melihat dunia dari cara Tuhan. Di dalam Westminster Confession of Faith bab yang ke-18 diingatkan tentang hal ini. Jika engkau tidak menikmati kasih Tuhan, pemeliharaan Roh Kudus di dalam kasih dari komunitas Kristen di dalam gereja, engkau tidak akan pernah punya pengetahuan. Saya minta boleh ditutup ya. Saudara di sini perhatikan semua yang disyaratkan. Saya bosan sebenarnya tiap kali khotbah harus berhenti untuk tegur orang. Saudara punya kesadaran sendirilah. Nah saudara sekalian, kalau saudara kembali lagi ke dalam kebudayaan sendiri, ke dalam lingkungan teman-teman sendiri, saudara nggak mungkin mendevelop memori untuk mengerti canonic culture dari Alkitab. Saudara perlu ini loh. Saudara perlu dilatih untuk mengerti cara Tuhan melihat dunia. Saudara perlu dibentuk untuk lihat dunia. Nggak bisa cuma pengetahuan. Saudara perlu komunitas. Jangan anggap diri sudah pintar. Oh saya sudah pintar, sudah baca buku, sudah ngerti baca Alkitab. Saya bisa tafsirkan Alkitab, ada komentari mau apa? No. Saudara perlu budaya, saudara perlu canonic memory. Saudara perlu ada komunitas yang akan mengingatkan kita lagi dan lagi. Ini cara kamu lihat dunia. This is how you see the world. Ini cara kamu melihat dunia, ini cara kamu mengenal Tuhan, ini cara kamu menilai manusia. Karena hal-hal seperti ini bukan cuma berdasarkan apa yang kita pikirkan, tapi berdasarkan segala intuisi, perasaan, hati, dan juga rasio kita. Dan ini dibentuk oleh culture, budaya. Jadi saudara tanpa menyadari bahwa Tuhan akan datang kapanpun, saudara akan senantiasa, kita ya termasuk saya tentunya, akan hidup dengan cara yang sekuler. Tuhan ada atau enggak relevan. Nanti kalau dia ada baru kita siap-siap. Oh Tuhan sudah mau datang baru kita perbaiki. Ini mirip dengan kalau pengalaman saya mirip dengan institusi yang mau dikunjungi oleh asesor. Institusi yang mau diakreditasi, entah itu rumah sakit atau kampus atau apapun. Ada asesor datang, ayo rapi-rapi semua, kita pasang spanduk, kita bersih-bersih, itu ada sarang laba-laba bersihin. Loh, kenapa baru sekarang dibersihin? Karena ada asesor. Ya sama, asesor dunia ini mau datang, yaitu Tuhan. Kapan ya Tuhan datang kembali? Kapan dia akan hadir? Kapan dia akan menghakimi? Nanti saat itu baru kita siap-siap. Saat itu baru kita perbaiki hidup. Gak bisa. Sekarang dia sudah hadir. How will you react? Gimana reaksimu? Dia sudah hadir sekarang. Sekarang ini dia ada. Bagaimana engkau bereaksi? Nah saudara akan mengatakan, saya bereaksi benar. Asesor mau datang terserah. Karena saya sudah hidup dengan adanya asesor gitu ya. Saya sudah hidup dengan adanya Tuhan. Now, saat ini. Tuhan kalau mau datang silakan, kapanpun. Saya sudah siap. Karena saya senantiasa menjalaninya. Nah inilah sebenarnya tradisi Kristen.
Maka Petrus mengatakan, saya berbicara kepada kamu dengan teguran, dengan nasihat, supaya kamu tahu membedakan dirimu dari orang-orang yang mengejek Tuhan. Engkau bukan mereka. Harap kita boleh mendapatkan kekuatan dan juga teguran melalui surat Petrus ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mohon Tuhan bentuk kami, sehingga kami terbiasa hidup dengan kehadiran Tuhan. Kami tahu bahwa seluruh ciptaan ini ditopang oleh Tuhan. Kami dipelihara oleh Tuhan. Mohon supaya kami punya kesadaran itu tiap-tiap hari. Sehingga kami tidak sama dengan orang-orang sekuler yang terus-menerus hidup seolah-olah Tuhan tidak real. Dan ketika Tuhan datang menghakimi, mereka hancur. Sungguh Tuhan, kami tidak beda dengan mereka, tapi Tuhan berikan belas kasihan kepada kami. Sehingga kami mulai menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Kami sadar akan Allah yang menopang segala sesuatu. Allah yang menopang hidup kami, Allah yang memberkati kami dengan limpahnya. Dan kami mau menikmati hidup bersama dengan Tuhan hari ini, hari esok, dan seterusnya sampai Engkau memulihkan segala sesuatu. Kami ingin menghabiskan hari-hari hidup kami bersama Engkau ya Tuhan. Hadirlah dan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.